Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan penggunaan SQL Developer Data Modeler. Di sini saya akan membuat sebuah kasus di mana kasusnya itu tentang peminjaman buku. Baik, langsung saja kita buat entitasnya. Untuk entitas pertama kita buat penerbit di mana nanti penerbit menerbitkan bukunya, lalu buku itu dipinjam kepada pembaca. Penerbit, lalu kita buat lagi buku, lalu kita buat lagi pinjaman, lalu kita buat lagi yang meminjam, pembaca. Lalu kita susun dulu buku, pinjaman, pembaca. Lalu di sini kita isi atributnya dengan cara klik dua kali. Klik kiri dua kali. Kita pilih atribut, kita pilih tanda tambah hijau, kita pilih kode penerbit. Di sini bersifat mandatori, yaitu wajib. Kalau primary itu dia wajib tapi boleh diisi, boleh tidak. Di sini mandatori, wajib diisi, tidak boleh diisi. Lalu oke, kita tambah lagi atributnya, tambah, yaitu nama penerbit. Wajib juga, mandatory. Lalu di entity buku kita isi juga atributnya, yaitu kode buku. Di sini kita buat primary aja. Lalu oke. Kita tambah lagi atributnya. Lalu kita buat judul. Di sini bersifat mandatory. Oke. Tambah lagi atributnya. Kita beri nama pengarang. Di sini kita buat primary. Lalu kita tambah lagi atributnya, jumlah buku. Di sini wajib, mandatory, karena kita biar tahu berapa buku yang hilang, berapa buku yang dipinjam. Lalu kita tambah lagi kode penerbit. Lalu kita buat mandatory. Kita buat oke. Lalu kita isi lagi alat di pinjaman, atribut di entitas peminjaman. Kita tambah dengan menekan tombol tambah hijau. Lalu kita buat kode buku. Mandatory. Oke. Kode buku bersifat primary, jadi pinjaman juga primary. Kode buku, yang penting itu kode penerbitannya, kode buku ya. Lalu tambah atribut lagi, yaitu nama siapa, nama enggak sih, enggak perlu. Tanggal peminjaman, tanggal pinjaman. Di sini bersifat mandatory. Lalu kita tambah
Itu tanggal tanggal pengembalian mandatori juga. Lalu nama peminjam kita harus mendata juga. Kita tambah, kita buat nama bersifat mandatori. Lalu kita isi atribut di pembaca. Kita tanda tambah, lalu kita beri nama bersifat mandatori, lalu tanggal lahir mandatori juga. Salah terubah ya, belum kita tambah, kita masih nama nih, belum diubah tadi, belum ditambahkan. Kita ulang. Nah, baru kita pilih tanda tambah, lupa tadi ditambahkan. Tanggal lahir mandatori, terus kota tempat tinggalnya lah, kota enggak sih kotanya, primary mandatori primary. Terus kita pilih tanda tambah, kita tambah lagi alamat peminjam, alamat bersifat mandatori. Lalu jenis kelamin kita tambah dulu, jenis kelamin mandatori. Lalu kita tambah yaitu nomor HP. Kita oke. Oh ya, belum diisi nomor HP ya, mandatori. Nah, di sini untuk kita pilih tanda untuk merelasikannya, untuk menghubungkannya, kita pilih yang relasi yang pertama. Kita pilih relasi pertama dari penerbit ke buku, dari penerbit ke buku. Relasinya di sini kita buat di mana penerbit itu menerbitkan buku, berarti penerbit ini menyediakan kepada jadi penerbit ini menyediakan buku untuk yang dibaca, berarti dia di sini menyediakan, sedangkan targetnya disediakan. Oke. Lalu oh ya, ada yang salah nih, kita hapus dulu. Salah relasi. Kita menggunakan relasi pertama tadi ya. Aduh.
penerbit ke pembuku. Di sini menyediakan, lalu targetnya disediakan. Lalu buku ke pinjaman, di mana buku ini oh ya, salah, di sini bukan menyediakan tapi menerbitkan, dan di sini diterbitkan. Nah, di sini baru menyediakan, lalu di sini disediakan. Salah. Menyediakan, disediakan. Lalu pinjaman ke pembaca. Di sini meminjamkan. Di sini dipinjam. Targetnya meminjam. Di sini meminjam. Di sini dipinjam. Nah, dimana nanti penerbit ini menyediakan buku, lalu bukunya ditaruh di tempat yang tersedia, lalu di sini yang tersedia ini dipinjamkan kepada pembaca tadi. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.